Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian dan selamat siang Pak Gunggu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait review artikel pada pertemuan kelima di kelas e-business dengan saya Sultan Hakim dengan nomor induk mahasiswa 464887. Pada hari ini kita mempunyai dua artikel yang akan kita bahas satu persatu. Artikel yang pertama mengenai an empirical study of factors affecting e-commerce adoption among small and medium-sized enterprises in developing countries, evidence from Malaysia. Dengan pengarang atau penulisnya yaitu Syed Zambri Ahmada, Abdul Rahim Abu Bakar, Nunggu Muhammad Fasih Hairuddin, dan Khairul Anwar Muhammad Zaki. Penelitian ini mempunyai research problem or questions tentunya. Pada permasalahan yang pertama, penelitian ini ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemilik atau pengelola UMKM di Malaysia dalam mengadopsi e-commerce. Permasalahan yang kedua, faktor dari konteks teknologi, organisasi, dan lingkungan yang mempengaruhi UKM di Malaysia dalam mengadopsi e-commerce. Dan yang terakhir, permasalahan yang terakhir adalah apa faktor yang signifikan yang dapat menyebabkan pengadopsian e-commerce yang sukses di kalangan UKM di Malaysia. Baiklah, selanjutnya adalah kenapa problem or question ini important. Karena tujuan dari makalah ini sebenarnya adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang menentukan atau yang sebagai determinan untuk adopsian e-commerce pada usaha kecil dan menengah di Malaysia. Lalu, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah deduktif dengan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Asumsi pada penelitian ini adalah positivistik, yaitu untuk membuktikan atau mencari kebenaran secara efektif terkait dengan faktor yang membuat UKM di Malaysia mengadopsi e-commerce. Lalu, penelitian ini menggunakan teori relevan teorinya yaitu teori teknologi organization environment atau TOE framework. Kita akan langsung menuju ke hipotesis. Di penelitian ini ada 8 hipotesis. Dengan hipotesis yang pertama adalah the perceived relative advantage is positively related to adoption of e-com by Malaysian SMEs. Dengan hipotesis yang kedua, Malaysian SMEs with greater perceived compatibility is positively related to adoption of e-commerce. Dilanjutkan di hipotesis ketiga, yaitu perceived complexity is negativity related to adoption of e-commerce by Malaysian SMEs. Dilanjutkan di hipotesis keempat ada the e-commerce knowledge is positively related to adoption of e-commerce by Malaysian SME. Pada hipotesis kelima terdapat the management in Malaysian SMEs attitude to e-commerce is positively related to adoption of e-commerce. Dilanjutkan di hipotesis keenam ada the adoption of e-commerce among Malaysian SMEs is positively related to external change agents. Di hipotesis ketujuh, ada the adoption of e-commerce among Malaysian SMEs is positively related to pressure from trading partners. Dan di hipotesis yang terakhir, penelitian ini ingin menguji positive pressure from competitors favors SMEs in Malaysia adoption of e-commerce. Lalu, pada penelitian ini dibagi dependent dan independent variable. Untuk dependent variabelnya adalah e-commerce adoption, dengan independent variabelnya yaitu perceived relative advantage, perceived compatibility, perceived complexity, e-commerce knowledge, management attitude to e-commerce, external change agents, pressure from trading partners, dan yang terakhir adalah pressure from competitors. Lalu didapatkan sampel. Pada penelitian ini terdapat 307 responden dari UMKM di Klang Valley, Malaysia. Yang mana di data collection method untuk penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu email, postmail, dan in-person. Yang responnya bisa teman-teman lihat sekalian di layar teman-teman. Lalu menuju ke statistical test. Pada statistical test ini, peneliti menggunakan multiple regression analysis dengan data analysis was conducted menggunakan SPSS 19.
kita menuju ke hasil, bahwasannya pada hasil ini, di penelitian ini menunjukkan bahwasanya adopsi e-commerce dalam UMKM di Malaysia dipengaruhi oleh keuntungan relatif yang dirasakan, kompatibilitas yang dirasakan, pengetahuan dan keahlian dari pemilik atau pengelola, lalu karakteristik manajemen dan agen perubahan eksternalnya. Dari 3 konteks, yaitu konteks teknologi, organisasi, serta lingkungan yang terlibat dalam penelitian ini, hanya konteks organisasi saja yang semua faktornya signifikan dalam berkontribusi untuk adopsi e-commerce di penelitian ini. Bahwasanya di penelitian sebelumnya, hasil konteks organisasi seperti kesiapan organisasi yang bervariasi. Misalnya, kesiapan itu tidak signifikan di Amerika berdasarkan hasil penelitian dari Graden dan Person di tahun 2004. Tetapi itu signifikan di Ghana. Penelitian ini dilakukan oleh Safu et al. Di tahun 2008. Bahwasanya Safu et al. Di tahun 2008 berpendapat bahwasanya ketidakkonsistenan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan ketersediaan sumber daya di tingkat perusahaan. Lalu, temuan ini pada penelitian ini konsisten dengan studi yang sebelumnya yang dilakukan oleh Schulas et al. 2001, Iakufu et al. Di tahun 1995 yang menemukan tekanan eksternal termasuk dari pemerintah merupakan determinan signifikan dalam adopsi e-commerce. Bahwasanya external change agents atau agen perubahan eksternal seperti pemerintah, konsul atau penasehat, konsultan eksternal, serta penyedia solusi e-commerce memainkan peran yang penting dalam menentukan adopsi UMKM di e-commerce itu sendiri. Pada penelitian ini, pemerintah Malaysia berperan penting dalam adopsi UKM di adopsian e-commerce dengan memberikan berbagai insentif dan bantuan kepada perusahaan-perusahaan tersebut melalui berbagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dari 3 konteks, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan, yang terlibat dalam penelitian ini hanya konteks organisasi yang semua faktornya signifikan dalam berkontribusi terhadap adopsian e-commerce, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu, seperti yang sudah ada di tabel 5 dari 8 faktor adopsian, yaitu keuntungan relatif yang dirasakan, kompatibilitas yang dirasakan, pengetahuan terhadap e-commerce, sikap manajemen terhadap e-commerce, dan perubahan eksternal ditemukan signifikan dalam memprediksi niat di UMKM untuk mengadopsi e-commerce. Penelitian ini akan dikonklusikan sebagai berikut, bahwasanya penelitian ini dilakukan berdasarkan rangka kerja TOE yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Tornatsky dan Fraser di tahun 1990 yang dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya. Ada 8 faktor berbeda yang mendorong adopsi e-commerce yang diidentifikasi melalui penggunaan analisis regresi berganda. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya keuntungan relatif yang dirasakan, memahami kompatibilitas, pengetahuan terhadap e-commerce, sikap manajemen terhadap e-commerce, dan agen perubahan eksternal adalah elemen yang signifikan secara statistik dari adopsian e-commerce. Dan di sisi lain, terdapat kompleksitas dan tekanan yang dirasakan dari trading partners dan pesaing yang tidak terpengaruhi oleh e-commerce. Hasil ini menyeratkan bahwasannya kesiapan organisasi dapat sangat mempengaruhi adopsian e-commerce di antara SMEs di Malaysia. Tapi diperlukan lebih banyak penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi hasil dari keputusan ini. Dan akan sangat menarik untuk melihat apakah perusahaan memandang tindakan strategis ini sebagai peluang atau kebutuhan, dan sejauh mana hasilnya berbeda berdasarkan kerangka keputusan adopsian. Lalu berbicara tentang improvement pada penelitian ini seharusnya lebih lanjut untuk menguji model penelitian pada UKM di seluruh Malaysia, tidak hanya di wilayah Klang Valley saja. Tapi lebih banyak upaya intervensi yang perlu dilakukan untuk menyoroti manfaat yang dapat diamati dari pengadopsian e-commerce ini. Hal ini menyiratkan kalau untuk mendorong adopsian yang lebih tinggi, harus lebih banyak workshop, seminar untuk pemilik usaha. Lalu
identifikasian sebagai role model juga bisa membantu untuk mendorong pembandingan dan pada saat yang sama akan mempublikasikan kisah sukses kayak kenapa harus mengadopsi e-commerce dan lain-lain sebagainya. Baiklah, di improvement ini adalah akhir dari analisis pada artikel yang pertama. Selanjutnya, saya akan lanjut kepada artikel yang kedua. Artikel yang kedua dengan judul A Study of E-commerce Adoption by Tourism Website in China dengan penelitinya yaitu Kei Jun Xiao dan Yaoping Yang. Penelitian ini juga mempunyai resource problem. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana status adopsi e-commerce di antara Chinese tourism websites. Lalu permasalahan yang kedua adalah bagaimana kinerja dari ketiga jenis Chinese tourism website ini dalam fitur pada situs webnya. Untuk why is problems important? Jadi studi ini bertujuan untuk menjelaskan status dari adopsi e-commerce di antara Chinese tourism website yang akhirnya digunakan untuk menjadi masukan untuk meningkatkan layanan dan produk yang ditawarkan pada Chinese tourism website dengan tujuan untuk menarik wisatawan serta calon wisatawan. Lalu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pendekatan induktif dengan content analysis. Asumsi dari penelitian ini adalah pragmatis. Karena peneliti ini mencari tahu sejauh mana sistem e-commerce diadopsi oleh Chinese tourism website yang berdampak pada layanan dan produk pariwisata. Relevan teorinya adalah tourism e-commerce adoption in China, website evaluation studies, serta pada penelitian sebelumnya berdasarkan penelitian dari He, Lau, dan Buhalis di tahun 2008, dan berdasarkan klasifikasinya ada pilihan dari 3 jenis Chinese tourism website untuk dianalisis, yaitu AWs, lalu OTWs, serta OTAs. Hipotesis dan variabel tidak ditemukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan mengarah kepada sampel. Sampel pada penelitian ini sebanyak 258 Chinese tourism websites dengan klasifikasian attraction websites sebanyak 154, official tourism websites sebanyak 31, serta online travel agents sebanyak 73. Lalu menuju pada statistical test, bahwasanya pada penelitian ini statistical test yang digunakan adalah multivariate analysis atau MANOVA untuk memahami variansi dari jumlah fitur yang digunakan pada setiap kategori menurut tipe situs web pariwisata di China, serta analisisnya menggunakan SPSS 2. Selanjutnya menuju ke hasil, bahwasanya pada penelitian ini menunjukkan bahwa situs web pariwisata di China atau Chinese tourism website tidak secara efektif memanfaatkan internet secara maksimal. Sebagian besar situs web pariwisata berfokus pada penyediaan layanan informasi dasar, terutama pada OTW atau official tourism website-nya itu sendiri yang didanai oleh pemerintah dan merupakan alat yang nyaman digunakan oleh wisatawan untuk mempelajari suatu destinasi. Mereka memberikan suatu informasi suatu produk untuk menarik lebih banyak wisatawan ke daerah tujuan dan lebih meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. AW atau attraction website itu sendiri di China sebagian besar didirikan atas nama Komite Manajemen Area atau perusahaan pariwisata. Hal ini sebagian dapat menjelaskan kurangnya informasi produk, opsi reservasi dan pembayaran, serta fitur CRM di situs web mereka. Karena sebagian besar pemesanan pariwisata online dilakukan melalui online travel agent atau OTA. Investasi dalam adopsian e-commerce tidak memadai. Selain itu, aplikasi reservasi, pembayaran, serta dimensi CRM tidak diterapkan dengan baik oleh CTW. Dengan meningkatnya persaingan,
Chinese Tourism Website atau CTW tidak bisa hanya memberikan informasi dasar, mereka harus mengadopsi fitur-fitur dari e-commerce untuk lebih lanjut. Pengunjung dari CTWs akan mendapat keuntungan jika situs web menyediakan layanan seperti itu untuk memungkinkan berbelanja atau memesan yang akhirnya memfasilitasi pengembangan pariwisata di China melalui CTW dengan adopsian e-commerce. Singkatnya, pada pendekatan analisis konten yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari ketiga situs web pariwisata di China, temuan ini menunjukkan bahwa CW tidak secara efektif memanfaatkan internet secara maksimal yang sudah disinggung pada bagian hasil, yang sebagian besar situs web pariwisata hanya berfokus pada penyediaan layanan informasi dasar, terutama yang didanai oleh pemerintah, dan merupakan alat yang mudah digunakan oleh para pelancong atau travelers untuk mengetahui suatu destinasi. Pada penelitian ini, pendekatan analisis konten digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari ketiga situs web pariwisata atau CTWs untuk memungkinkan peneliti dan manajer atau yang berkepentingan untuk membandingkan fitur dari situs web pariwisata dan membantu mereka menentukan aspek apa saja dari situs web mereka yang harus ditingkatkan. Rekomendasi yang berguna telah dibuat untuk meningkatkan keefektifan dari ketiga jenis web tersebut. Berbicara mengenai improvements, mereplikasi penelitian ini untuk menganalisis website konten di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan performa laman terkait dengan pariwisata di Indonesia dengan harapan untuk menyediakan informasi yang lebih holistik atau menyeluruh dan meningkatkan pengalaman bagi wisatawan serta calon wisatawan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan perspektif pengguna dengan metode pengambilan data secara simple sampling teknik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada analisis, pada review artikel siang hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.